perkenalkan ada dua narasumber yang saya tahu betul kepakarannya ya. Satu Mas Bimo Slamet, dosen sastra Jawa ya Mas di UGM. Nah, beliau Mas Bimo Slamet ini ya cukup lah di kalangan para penata juga banyak dikenal karena beliau rupanya memang jajah di Somilangkori di antara para penata dan penyungging, jadi juga belajar banyak sehingga wah pengetahuannya luar biasa. Nanti Mas Bimo tambahin lah untuk apa itu. Saya yang ingat tuh beliau pernah membuat buku ikonografi tentang wayang koleksi Ngabean ya. Pangeran Hangabei Putro Hambeng Ngarso Dalem HB7. Nah, itu memang wayangnya nanti kita diskusikan lah. Terus yang kedua Mas Julius Iswanto, ini lulusan ISI. Beliau ini yang antara lain salah satu ketika saya bikin buku yang diinisiasi oleh Pak Heri Sunario tentang buku Gagrak Wayang Gagrak Kali Gesing itu kan karena skripsinya dilalah Mas Julius Iswanto tentang wayang Gagrak Kali Gesing. Jadi sebenarnya beliau lebih ahli lah. Saya hanya menulis. Saya kira itu mungkin Mas Bimo mau menambahkan apa ya nggak usah prestasi lah. Nek prestasi pasti segudang. Tapi pengalamannya ketika meneliti ini wayang itu seperti apa. Nanti belum masuk materi ya Mas ya, tapi pengalaman dulu lah. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bajikan, salam karahayon. Semoga selalu kita di dalam kebaikan dan keberkahan semuanya. Tapi terutama saya lebih condong untuk wayang kulit purwo gaya Yogyakarta. Mengapa kok saya memilih itu? Ya karena satu faktor jarang. Yang pertama itu jarang, karena yang bagian yang jarang, yang arang-arang itu tentu orang akan lebih leluasa menurut saya dibandingkan juga dengan yang sudah lebih banyak ataupun lebih umum dengan di gagrak lain sih. Misalnya gagrak Surakarta saya sebutkan itu kan sangat populer sekali. Sedangkan wayang Yogyakarta itu masih menempati ranking yang kedua. Ini bukan masalah ranking-rankingan harus 1, 2, 3 enggak. Tetapi memang jarang sekali yang sampai apa ya. Mungkin mengamati, bahkan ketika kita detail pun akan menjadi semakin tidak tahu apa-apa. Itu pengalaman yang saya alami bahkan sampai hari ini, melihat wayang lawas, melihat banyaknya wayang itu semakin bodoh kita itu. Jadi semakin iki opo kok ngene ya, itu pengetahuan yang saya tidak berani juga untuk menyatakan sebagai pakar, tidak, tetapi ya kita pembelajar saja lah. Pembelajar itu jauh lebih enak sampai nanti itu pengennya yosinau terus untuk urusan seperti ini, karena memang tidak akan ada habisnya untuk kita belajar tentang wayang kulit purwo, terutama kalau di saya adalah gaya Yogyakarta. Lebih langka lagi nanti spesifik lagi ada itu mungkin gaya Begelenan yang terkenal dengan gaya Kali Gesing. Itu bisa dikatakan pecahan dari dua gaya besar, gaya Yogyakarta dan Surakarta. Nanti meremen kayak semalam tadi malam saya sampai WA-an infokan dengan Mas Putut itu ternyata gaya Kebumenan itu. Wah, itu yang luar biasa juga ditemukan itu. Gaya Kebumenan. Nanti semakin lama lagi gaya Kedu. Gaya Kedu itu juga satu kebudayaan besar yang bisa jadi dia induk dari gaya Yogyakarta, bisa gaya Surakarta, bisa. Bahkan nanti Kedu Utara, Kedu Selatan itu sangat berlainan sekali sampai ke Cirebon. Nah, Cirebon nanti masih lari lagi ke Jawa Timur. Nah, itu ada bagian-bagian yang sebenarnya khasanah wayang kita itu sangat istimewa dan sangat banyak. Jadi tidak akan pernah seseorang itu merasa dirinya adalah seorang pakar, tidak. Bukan seorang yang tahu, maha tahu, tidak ada. Bahkan ketika kita sering lihat, kita akan merasa, oh ini tidak tahu. Nah, di sini mungkin saya berterima kasih sekali. Mungkin kemarin Pak Rio juga sempat berdiskusi, apa kira-kira gaya Yogyakarta saja Pak. Bukan karena apa-apa, enggak. Karena memang sekaligus untuk mengenalkan. Karena nanti banyak sekali hal-hal yang bisa kita ketahui, meskipun masih di dalam satu lingkungan satu forum kecil kita ini.
sebelum saya nanti mulai materi Mas Bimo, saya ingin memberi semacam apa ya, kamus bahwa kalau wayang itu ada istilah tatah dan sungging. Jadi tatah itu semacam diukir ya, jadi diukir. Sungging itu sebenarnya diwarnain. Jadi kamusnya itu, jadi awalnya kulit gitu, terus digempur tuh dimal dulu, digambar, terus dibentuk apa ya, bentuk utuhnya gitulah, kayak siluetnya wayang secara utuh, terus diukir saat ditata, baru setelah detail, baru nanti disungging atau diwarna. Pewarnaan ini orangnya beda lagi, bisa saja orang itu, tapi kebanyakan sih ada ahlinya lah. Jadi ya begitulah. Jadi berikutnya saya serahkan ke Mas Bimo untuk mulai masuk ke tema, yaitu tentang ikonografi wayang gerak di Jakarta. Tentang ikonografi wayang gaya Yogyakarta. Nah, sebenarnya pembicaraan tentang masalah ikonografi itu sebenarnya apa? Nah, ini saya beri yang mudah karena kan katanya ini diskusi santai, makanya saya menampilkannya juga jauh lebih santai. Nah, sebenarnya ikonografi yang dimaksudkan di sini itu bisa saya mengambil ya, saya mengutip satu referensi. Ada satu referensi tentang ikonografi, ya, itu petunjuk deskriptif. Ikonografi itu bisa dikatakan petunjuk deskriptif dan klasifikasi kajian gambar. Intinya itu. Ya. Petunjuk deskriptif dan klasifikasi terhadap kajian gambar. Gambar itu akan menjadi bebas tafsirnya. Hanya karena nanti itu wayang, makanya yang akan dideskripsikan itu adalah wayang itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya untuk pemahaman, baik secara langsung atau tidak langsung, terhadap subjek matter yang direpresentasikannya. Subjek matter di sini adalah objek material itu sendiri apa, gambar wayang ataupun artefak wayang. Maka di situ kita akan berbicara tentang apa sih petunjuk yang bisa kita lihat di situ, secara deskriptifnya bagaimana, untuk dalam istilah Jawa itu nyondro wayang. Tetap bisa juga kita, wayang ini seperti ini. Bagi orang yang paham tentunya sudah paham, sudah akan langsung masuk kepada sisi bentuk itu. Tapi bagi yang belum, ini akan bertanya-tanya, ini apa, bagian apa, bertanya dan lain sebagainya. Kalau ikonografi di dalam wayang sendiri itu sebenarnya lebih mengarah, ya, ini sudah masuk ke dalam wayang ya, wayang dalam arti objeknya wayang. Itu ikonografi di dalam boneka wayang ini menandai secara lahiriah, peran fungsional, status hierarkis, temperamen, usia, keadaan, atau suasana hati bagi si tokoh wayang itu. Misalnya sosok kesatria, atau sosok raja, atau sosok ponokawan, atau punggawa, dan lain sebagainya. Yang mana di sini lebih jauh bahwa satu ciri yang ada di atas, ciri-ciri yaitu ciri peran fungsional, status hierarkis, temperamen, usia, atau keadaan suasana hati itu, antara satu sama lain itu tidak bisa terpisah. Jadi harus fokus pada satu bentuk. Nah, namun bisa dihubungkan dengan sejumlah keistimewaan yang lain sampai pada karakterisasi yang utuh, penuh dengan arti. Nah, arti ini apa saja? Cukup banyak nanti yang bisa kita tampilkan di sini. Nah, lebih jauh, saya mengutip pendapat Soehardiromo Kuntoro di dalam buku Sastra Jawa dalam suatu tinjauan umum, itu membahas panjang lebar tentang ikonografi, khususnya mengarah pada ikonografi wayang. Ikonografi wayang itu sebenarnya kaitannya dengan apa toh? Sebenarnya berkaitan dengan yang pertama, deskripsi seperti penjelasan di awal tadi. Ya, sesuatu yang dideskripsikan. Kedua adalah mitologi. Ketiga adalah tipologi. Dan yang terakhir adalah iringan pakeliran. Yang dimaksudkan dengan deskripsi itu adalah narasi sebenarnya tentang siapa tokoh itu. Siapa diri tokoh wayang itu secara utuh menyeluruh. Meliputi nama, ada kesaktian, bentuk tubuh, busana yang dipakai, tempat tinggal, dan lain sebagainya.
Ini tentunya banyak sekali kalau kita membaca buku-buku wayang, terutama kalau tadi Mas Is ngendiko buku wayang sejarah wayang Purwoharjo Wirogo itu sudah memasukkan itu sebenarnya. Misalnya tokoh Arjuna. Arjuna adalah Satria Madukara dan lain sebagainya. Tokoh wayang Raden Arjuna digambarkan menggunakan gelung dan lain sebagainya. Bagi orang awam ini kan bingung, gelung iki opo, bokongan ki sing piye dan lain sebagainya. Itu kan menjadi bagian yang perlu kita telisik lebih ulang, lebih dalam lagi, Pak. Nah, kalau kita bicara urusan mitologi, mitologi apa? Merupakan ilmu, misalnya di dalam kesusastraan yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Karena melihat bentuk wayang itu kadang ada yang secara spesifik langsung menghubungkan pada sisi mitologisnya. Misalnya tokoh Bathara Guru, mengapa kok mengendarai sapi? Mengapa kok ada ular? Mengapa kok menggunakan senjata dua-duanya? Itu sudah representasinya masuk ke sana. Nah, ini sudah masuk ke dalam tataran apa yang disebut sebagai tataran melihat dalam sisi mitologisnya. Selain melihat pada sisi bentuknya, ya. Nah, yang ketiga itu adalah ilmu perwatakan atau tipologi tentang pembagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing. Jadi tokoh yang misalnya tokoh wayang dengan karakter mukanya menunduk itu karakternya seperti apa, menengadah-dangak itu wataknya seperti apa, orang yang wayang yang mulutnya seperti ini wataknya kayak apa dan lain sebagainya. Tetapi ini nanti juga akan banyak catatan karena sesuatunya menjadi tidak mutlak. Ya, tidak mutlak artinya nek luruh ki tokoh yang halus, ya belum tentu. Ya nanti ada perkecualian-perkecualian yang ini masuk ke dalam apa? Perwatakan itu sendiri. Ini masuk ke dalam tipologinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah iringan pakeliran. Iringan pakeliran ini umum kalau kita melihat pertunjukan wayang itu. Ini berkaitan erat dengan mempertegas suasana batin tokoh dan situasi pakeliran di dalam kaitannya dengan gerak-gerik wayang. Jadi gerak-gerik wayang itu sudah mengandung arti ikonografi tersendiri. Iringan pakeliran, oh ini suasananya sedang sengsem, sedang sedih, sedang dalam keadaan duka dan lain sebagainya. Nah, kalau secara ilmiah, ini secara ilmiah dulu. Menganalisa ikonografi itu kalau saya pribadi dalam hal ini saya mengacu pada pendekatannya Erwin Panofsky, seorang ahli sejarah seni, itu yang melihat, yang memperkenalkan setidaknya istilah ikonografi itu membagi dalam 3 tingkatan interpretasi visual. Karena yang kita lihat itu visual. Wayang itu adalah citra visual. Yang pertama itu adalah yang namanya tahap pra-ikonografi. Pra itu awal, yang mana objek dan figur diidentifikasi terutama berdasarkan pada keakraban yang umum. Keakraban umum yang dikenali penafsir dengan objek dan peristiwa yang digambarkan. Tentunya kalau kita sudah mencapai tahap ini, itu ada referensi di dalam pikiran kita. Artinya sudah banyak kita mengetahui, oh wujud wayang Gatotkaca itu semacam ini, wujud wayang Arjuna semacam ini, wujud wayang Werkudara atau Bima semacam ini. Itu gambaran umum. Jadi artinya tidak akan meleset tokoh yang lain akan dicitrakan sebagai tokoh Bima, padahal bukan Bima. Itu belum masuk kepada tahap ini. Ini tahap yang ketika kita sudah betul-betul tahu. Yang kedua, apa sih? Tahap analisis ikonografis. Ini menunjukkan subjek mater atau konvensional yang diidentifikasi si penafsir. Penafsir itu orang yang melihat itu berdasarkan pengetahuan tentang sumber-sumber kesusastraan atau konsep tertentu. Ini yang tadi masuk pada tataran yang disebut sebagai mitologi. Ya, tahap analisis ikonografis itu memasukkan unsur ini. Ada yang namanya metode interteks. Metode interteks itu nonton. Kita pernah baca serat A, serat Bratayuda, serat Arjuna.
Wiwoho, Serat Romoyono, dan lain sebagainya. Cocok enggak gambaran wayang itu dengan deskripsi yang digambarkan secara tekstual di dalam teks kesusastraan, atau teks lakon, atau pengetahuan dalang, panyondro dalang di dalam sebuah pertunjukan. Cocok enggak? Jumbuh atau tidak? Nah, ini ada di dalam tahap yang kedua. Ya, ada konsep tertentu yang dibawa. Misalnya konsep tadi Bathara Guru itu ada beberapa wujud visual Bathara Guru yang cukup banyak sekali di dalam pedalangan ataupun pewayangan Jawa. Dalam khususnya bentuk wayang Jawa sendiri. Gaya Yogyakarta itu visual Bathara Guru cukup banyak. Jadi gaya Yogyakarta itu nggak cukup Bathara Guru yang tangannya bisa udaran, itu Bathara Guru Jogja. Bathara Guru yang tangannya masih irasan itu banyak juga. Itu masuk ke dalam gaya Yogyakarta juga. Nah, atribut yang menempel di dalamnya itu menjadi bagian sesuatu yang bisa kita baca. Nah, ini di dalam tahap yang kedua. Yang ketiga, ini adalah interpretasi secara ikonologis, secara keilmuan itu sendiri. Jadi mengungkapkan makna dan kandungan intrinsik di dalamnya. Sebenarnya dia itu membawa pesan apa? Ya, wayang Bathara Guru yang semacam ini saya contohkan, saya ilustrasikan, membawa pesan apa sebenarnya? Itu. Ini referensi saya ambil dari Kathleen Corrigan tentang ikonografi, kemudian ada visual metodologisnya Gillian Rose. Nah, ada catatan di sini yang menarik. Jadi Rose ini mencatat pula bahwa pada tahap yang ketiga, yaitu tahap ikonologis, makna intrinsik, makna di dalam, itu ditemukan di dalam ilustrasi visual yang memuat hal-hal yang kaitannya dengan simbolisme. Wujud naga itu simbol apa? Wujud kolo itu simbol apa? Itu tercermin di dalam kalau kita melihat ikonografi dari sisi boneka wayang. Nah, makanya di sini analisis ikonografi juga disebut ada kaitan erat dengan yang namanya metode intertekstual. Jadi melihat satu benda itu berdasarkan atas teks yang lain di luar benda ini. Itu namanya intertekstual. Jadi semuanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ini hanya sekedar contoh. Dua wayang ini saya sebutkan ini wayang gaya Yogyakarta. Ini jarang sekali mungkin kalau kita temukan di tempat di gerak yang lain. Yang pertama adalah wayang Ciptoning. Ini kalau kita bicaranya ikonografi langsung nunjuk pada sini. Ciptoning itu siapa? Ciptoning itu adalah Arjuna. Arjuna yang sedang bertapa sebagai pendeta yang berada di Gua Mintaraga, ya. Di dalam bentuk wayang gaya Yogyakarta, salah satunya, saya bicara salah satunya, karena tidak harus Ciptoning semacam ini, tidak harus. Ini menyangkut hal-hal yang lain. Dia digambarkan sebagai sosok yang sedang bertapa dengan posisi tangan bersedekap. Kemudian sudah tidak menggunakan gelung, dilepas gelungnya, dia mengurai rambutnya. Dia posisi duduk di atas batu. Batu ini bisa menyimbolkan dia berada pada posisi gua. Ya. Kemudian ada 4 raksasa kecil yang kalau diberi warna, tadi ini disungging namanya, diberi warna, ada hitam, ada merah, ada kuning, ada putih. Ada yang menyatakan, bukan saya yang menyatakan, ada yang menyatakan ini adalah simbolisasi dari perwujudan keempat nafsu. Yang hitam itu nafsu saya lupa apa. Kalau yang merah itu amarah, yang putih itu mutmainah, alwamah dan supiyah itu ada 4 macam itu yang dihubungkan dengan nasir 4 macam nafsu itu. Kemudian ada naga. Ini representasi yang lain juga yang ini belum bisa terurai. Mengapa ada naga yang membelit pohon yang ada di situ? Bentuk pohon yang ada di belakang. Itu apa maksudnya? Ini kalau kita lihat secara ikonografi, jadi kita lihat secara umum dulu. Tidak menafsir langsung pada ini karena kita berbeda pembahasan di sini. Kemudian
yang di sampingnya ini adalah raksasa Niwata Kawaca, itu sama-sama muncul di lampahan Arjuna Wiwaha, lampahan Mintaraga atau lampahan Ciptoning di dalam cerita wayang, yang digambarkan sebagai sosok raksasa yang spesifik. Mengapa? Biasanya raksasa itu matanya, kalau di gaya Yogyakarta itu dua mata lebar terbuka, namanya pelelengan. Niwata Kawaca ini satunya dibuat tertutup matanya, ya, dibuat ada maksud sendiri. Ini masuk ke dalam aspek cerita yang lain. Kenapa mata raksasa ini buta sebelah? Nah, itu digambarkan jelas. Ada juga wayang Niwata Kawaca yang belum tertutup matanya satu. Jadi dua-duanya masih pelelengan. Itu kalau mau mujuti wayang itu jadi kalau mau niat gawe lakon ya niat yoso wayang gitu aja kalau saya. Nah, kadangnya kan biasanya enggak. Nah, itu kan yang jadi masalah di sini. Nah, kemudian giginya beda dengan raksasa kebanyakan. Niwata Kawaca itu giginya lebih papak dibandingkan gigi raksasa yang lain. Kenapa? Karena masih ada turun Satrio. Kalau dirunut itu anaknya Janaka. Itu kan ruwet toh kalau kita jelaskan secara ini hanya masalah pada satu sisi boneka saja. Ini ikonografi wayang. Nah, apa yang saya katakan di sini sebenarnya sudah mencakup apa yang disebut sebagai pembacaan secara ikonografi. Nah, lebih jelas lagi, kalau kita mau melihat wayang, bentuk wayang, itu paling tidak ada bentuk dasar ketika kita mengenali istilah visual, ya. Ada wajah, raut muka, badan, tubuh, atribut, dan lain sebagainya. Macam-macam wajah, raut muka pada dasarnya itu ada 3 kalau menurut pendapat saya, ya. Ada yang mengkaji cuma 2, yaitu luruh dan danga. Tetapi sebenarnya di tengah ada yang namanya kagok. Kalau kita makanya tadi saya bergaul dengan Mas Is itu jadi tahu wayang lama yang cukup banyak. Jadi tidak ada yang istilahnya luruh banget, tidak ada, ndangak banget, tidak ada. Kendangaan ya ada juga kendangaan. Makanya di sini saya membagi 3 bagian. Ada luruh atau menunduk, kagok itu sedikit tengada, ndangak itu mendongak. Ini istilah, ya, kita masuk ke dalam istilah. Ya memang kalau kita belajar wayang ya minimal paling tidak kita mengenali istilah ini. Mengenali istilah-istilah ini. Loh, nanti angel ya dihafal ke. Wow, itu makin sering lihat wayang, insya Allah nanti akan paham dan kenal sendiri istilah-istilah itu. Ya. Nah, kita kembali. Kalau ini bentuk raut wajah. Kalau jenis mata itu banyak sekali. Ada gabahan, liepan, ada telengan. Ini istilahnya. Pelelengan, kedelen, kedondongan, kiyipan, kiyeran, rembesan, keran, ya, peleroan, dan lain sebagainya. Istilah hidung juga demikian juga banyak. Ada yang lancip, ada wali miring, bentulan, pelokan, dempok, bunter, pesek, terong, dan lain sebagainya. Istilah mulut, nah ini ada yang salitan, ada yang gusen. Gusen itu terbagi ada gusen alus, gusen tanggung, ya, ada gusen wutuh, dan lain sebagainya. Ada yang ngablak terbuka, ada yang mingkem, ada yang jeber, dan lain sebagainya. Ini bagian yang penting. Nah, ini saya ambil bukan langsung pada gambar wayang karena kemarin ya agak berat ketika harus cropping cukup banyak, makanya saya punya bank naskah yang kebetulan saya dapatkan dari Leiden, dari tempat saya dulu di sana. Ini di perpustakaan Universitas Leiden. Itu tentang Princenaning Ringgit Purwo. Ini naskah kuno sekali, naskah lama sekitar tahun 1900-an. Itu dibuat oleh para dalang itu sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk hidung yang cukup banyak. Sebenarnya di belakang ada keterangan tapi dengan aksara Jawa. Yang cukup banyak, ada yang ini cukup banyak kan, tipe-tipe hidung itu kan kalau kita kenali cukup banyak. Ya. Cukup banyak, ada yang ya mulai dari awal itu ada yang bentulan, nanti ada yang dempok, ada yang lincip, ada yang wali miring. Itu saja sudah
Nah, ini ada yang tadi saya sampaikan itu, ada yang dangak, ada yang posisi tanggung, ada yang posisi apa jenenge dangak banget. Ya, ada yang ya pokoknya macam-macam di sini. Termasuk hidung dari hidung ponokawan, hidung raksasa, hidung satria dan lain sebagainya di sini. Oke, monggo lanjut. Nah, bentuk muka ini cukup banyak. Kan ini referensi yang sangat menarik sebenarnya. Yang ini belum banyak orang yang melihat ini sebenarnya. Ya nggak tahu mungkin kalau di sana, ya mending kesimpan di sana sajalah daripada di sini. Kalau saran saya ya juga begitu, bukan apa-apa karena memang keterjagaannya ya cukup optimal di sana. Tapi ya itu saya aksesnya itu yang kita memang sedikit harus menggos-menggos dan kesulitan untuk ke sana. Nah, ini kan cukup menarik kalau kita amati. Oh, ini cukup banyak, ada yang warnanya muka, kenapa warnanya hitam, ada hubungannya dengan warna, ada yang tidak diwarna dengan hitam, ada ya, cukup banyak ya bentuk muka. Bentuk muka dalam wayang ini saja sudah bisa kita kenali di sini. Oke, monggo Mas. Lanjut. Ya, ini sama, masih sama. Ini dulu, ya ini yang raksasa, tipe-tipe raksasa, ini cukup banyak, tipe-tipe golongan raksasa, gagahan. Sampingnya adalah ponokawan, ini cukup banyak tipe wajah ponokawan. Ini hanya satu di antara sebagian, nanti kalau kita sudah nyanda apa yang disebut sebagai wondo, nah itu nanti sudah beda-beda lagi nanti. Sebenarnya nggak rumit, cuman faktor kebiasaan dan pembiasaan saja. Ya, ini untuk gambar bentuk-bentuk muka, monggo selanjutnya Mas Haji. Bentuk mulut cukup banyak yang saya sebutkan tadi. Oke, bentuk mulut ada ngabla, ada gusen cukup ada di sini, gusen tanggung, ada mulut-mulut wanoro, mulut kera, tipe-tipe mulut kera, baik kera yang matanya dua dan matanya satu. Dan sebenarnya di dalam pengetahuan gaya Yogyakarta sendiri itu kalau kita mau jelimeti itu nggak jauh dari pengetahuan gaya Surakarta. Bahkan sama persis. Gitu. Ya, monggo. Nah, ini untuk atribut atas atau mahkota yang dikenakan. Nah, ini menandai juga ada mahkutro. Kalau di Surakarta itu topong itu dua macam. Topong itu juga menandai topong yang mahkutro tinggi itu. Ada topong yang hanya sekedar topong bunder atau topong karno. Ya, gambar yang ketiga. Ya, ada mahkota, ada topongan, ada kemudian bledekan. Bledekan itu yang gurdan, kalau di dalam istilah Surakarta itu Garuda Mungkur, kalau di Jogja itu gelapan atau bledekan. Ya mungkin ini nanti identik dengan representasi bledek apa gelap yang mengambil bentuk serupa naga ini yang di dalam irah-irahan wayang semacam ini. Ada yang tinggi, ada yang tanggung, ada yang paling kecil. Di sampingnya, di sebelah kanan ini ada gelung. Tipe-tipe bentuk gelung. Ya, tipe bentuk gelung. Ada yang gelung mangkoro wutuh, ada yang gelung dengan kancing, ada gelung alusan, ada gelung dengan kancing dan utah-utah panjang, ada yang gelung tekuk. Nah, ini di sini. Gelung tekuk itu yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang tengah bawah itu gelung tekuk. Ya, atau gelung tekuk atau gelung gembel biasanya menyatakan itu. Yang paling kanan itu adalah gelung keling. Ya istilah ini makin lama juga menjadi apa ya? Kalau apa saya dengan Mas Is itu ngeroh yo Mas. Jadi mancing. Nyawiji. Sudah nyawiji itu sudah Nyawiji. mengistilahkan, tapi kadang menyampaikan itu yang kadang-kadang sulit ya. Ini kadang mungkin kendala salah satunya juga gitu. Kadang harus menyederhanakan dengan bahasa yang gimana ya menjelaskannya itu yang masih sampai hari ini saya masih saya cari di sini. Monggo lanjut. Nah, ini masih di irah-irahan sama tadi. Ini ada topong guru yang ada di depan. Ini ada ketu dewo, ketu oncit, ada ketu keongan sama digunakan untuk atribut dewa. Ketu pututan juga ada di sini.
Ada 2 bagian itu. Ketu pendito ada juga di sini. Kemudian gambar yang sebelah itu ada terumbusan, ya. Ada terumbusan, ada ketu cantrik itu ada, terumbus sengkuni ada, gelung keling Jayadroto ada, dan lain sebagainya sampai bawah itu atribut yang digunakan oleh irah-irahan Ponokawan. Semar, ada Petro, ada Garing itu yang paling bawah. Jadi ini hampir mirip dengan busana wayang. Nah ini bentuk tangan. Bentuk tangan di sini digambarkan di dalam naskah itu dijadikan satu dengan bentuk mata. Nah, ini, kalau kita lihat, ini banyak istilah tangan. Paling depan itu tangan raksasa. Ya, tokoh raksasa itu tangan mudranya seperti itu. Gegeman tangan itu. Yang kedua adalah gegeman tangan Wanoro atau Putren. Jadi berbeda. Itu kemudian gegeman tangan Bayu Bimo itu yang tengah itu. Gegeman tangan Satrio ada sendiri. Gegeman tangan posisi tangan Satrio yang lebih halus ada sampai ke belakang. Hampir sama di situ. Nah, pola mata juga bisa kita identifikasikan di situ. Cukup banyak ini. Nah, ini bagian tangan cukup banyak ini penjelasannya. Ada tangan Ponokawan. Ini naskah ini sangat menarik sekali untuk dibaca. Bagi yang senang sekali terhadap visual seperti saya dan Mas Es itu, ini memanjakan mata. Bahkan mungkin nek bengi ngono ora ono bojone karo delok-delok kuwi mbane liyane. Ini ada di Leiden ya Mas? Ada di Leiden. Ya, naskah ini ada di Leiden. Oke. Ini ada di Leiden. Ya. Kemudian lanjut, monggo. Hanya sayangnya di sini tuh nggak ada kopiannya. Nah, ini kalau kita mempelajari tentang wayang, jadi kita langsung masuk saja pada bentuk wayangnya saja. Nah, jenis wayang, kita masuk jenis wayang. Kategori yang mungkin Bapak, Ibu, teman-teman hadirin semua itu yang sering meresani atau melihat posisi yang semacam ini kalau di dalam wayang itu masuk ke dalam jenis wayang alusan. Wayang alusan, namanya wayang alusan. Luruh. Kenapa luruh? Karena posisi muka, raut muka itu menunduk. Nah, ada alusan itu ada 2 dalam pembagian saya itu, alusan bokongan dan alusan jangkahan. Nanti ya jangkahannya nanti. Ini alusan bokongan dulu. Alusan yang ada di depan, ini ketiga koleksi depan, ini saya ambil dari FB-nya Pak Matthew Isakohan, ini dari koleksinya Yale Art Gallery, dulu koleksi Walter Angst, mantap, koleksinya Walter Angst di Oberlingen di Jerman, tapi kemudian diakuisisi dari University of Yale, hampir semuanya 50 kotak ada di sana. Ya, 50 kotak itu ada di sana. Dan menjadi satu pameran yang kebetulan salah satu kuratornya adalah Pak Matthew Isaac, kami kenal baik sekali. Itu cukup sering beliau mengunggah di Facebook tentang ini dan untuk dikonsultasikan. Nah, ini adalah wujud Janoko gaya Yogyakarta yang ada di depan. Yang kedua adalah wayang Prabu Romo, Romo Wijoyo. Ya, posisinya semacam ini. Yang ketiga, ini adalah Wijo Kangko bisa, Poncowolo bisa. Jadi setelah kita melihat wayang ini, itu tokoh Wijo Kangko, masa mudanya Puntodewa, itu gambarannya semacam ini. Ada yang dibuat semacam ini, ada yang dibuat tanpa rambut. Jadi betapa luar biasanya para dulu untuk memberikan daya kreativitas yang cukup hebat itu, yang itu juga berhubungan dengan ikonografi ketika akan dibaca nanti. Yang ketiga itu adalah koleksi almarhum Ki Timbul Cermo Manggolo, itu ada yang Arjuno di belakang itu dengan keris. Lah kok nganggo keris? Nah itu nanti bagian yang khusus juga menandai ciri kepemilikan secara khusus. Yogyakarta, iya secara utuh, tetapi ada di bagian yang lain. Nah, tadi alusan bokongan, sekarang alusan jangkah atau alusan luruh. Yang depan itu adalah ciptoning. Ya, ciptoning juga. Ciptoning yang dibuat jangkahan hampir sama.
Kalau cheptoning yang untuk yang tadi di depan adalah cheptoning pada posisi suasana atau keadaan bertapa. Yang kedua adalah cheptoning ketika berjalan. Jadi ada dua boneka wayang sebenarnya kalau cukup lengkap itu biasanya dibuat dua. Yang satu yang tancep untuk rembukan bisa dengan Resi Patio atau penggambaran Panyondro dalang itu bisa. Yang kedua adalah ketika cheptoning beranjak, ya posisinya semacam ini. Ya masa ada juga yang unik. Nah, saya nggak tahu di wayang keraton itu ada posisinya Janoko bertapa, tapi belakangnya ada pohonnya, tapi jalan. Nah, masuk perang gowo wit, nah, kan jadi aneh kan. Nah, itu yang lucu juga nanti. Tapi memang itu fakta yang juga tidak bisa kita pungkiri. Yang kedua itu wayang Bambangan, namanya kategori wayang Bambangan. Ya, wayang Bambangan. Alusan jangkah itu umumnya biasanya disebut wayang Bambangan. Alusan jangkah itu umumnya disebut Bambangan. Umumnya, enggak harus loh ya. Umumnya, saya katakan umumnya. Ya, polanya semacam ini. Ada 3 bagian, 3 wayang ini yang ini kebetulan koleksi saya sendiri yang 3 wayang ini. Yang satu Paringan Dalam Muntilan ini yang nomor 2 ini. Oh, HP. Iya. Ya, monggo terus Mas. Ya, nah ini ada alusan bokongan yang dengan kategori raut muka beranyak atau longoan. Yang depan itu tokoh Karno, Adipati Karno. Yang kedua adalah tokoh Kresno. Yang ketiga adalah Nakulo bisa, Sedewo juga bisa. Yang keempat adalah Yomo Widuro. Nah, kenapa kok saya buatkan berbeda? Ini dari posisi bokongan yang bentuknya bulat, mulus, 2. Yang ketiga, Sedewo itu adalah bulat, tetapi ada kain yang namanya sembulian, bokongan sembulian. Wah, ini istilahnya apa ya? Saya pakai istilah agak sulit ketika saya harus menyederhanakan istilah ini. Okay. Lempitan, Mas. Lempitan kain. Ya, lipatan kain ya, lipatan kain. Kain, sembulian. Nah, Yomo Widuro itu spesifik, ini nggak bisa digantikan dengan tokoh yang lain. Karena apa? Posisi kakinya pencik, bejik. Ya, ini Cang. Ya, ini posisi kaki Yomo Widuro, tapi ada yang menyatakan juga ketika ya itu mungkin bisa di zoom. Nah, itu posisi kaki yang pincang atau bejik di situ. Tapi ini jangan dibayangkan jalannya seperti gareng. Jadi itu ada yang kalau dipleset lem lagi gareng ini kan susah. Yo kok lakok kayak ngono. Nah, itu kan ini jelas berbeda nanti. Ya, hanya penanda saja. Nah, ikonografi membuat tanda-tanda itu tadi. Oh, ada spesifiknya umum ini semacam ini. Kemudian alusan beranyak jangkahan. Ini sama di sini. Alusan beranyak jangkahan, ada posisi yang lugasan. Lugasan itu polos, tidak menggunakan atribut gelang, tidak menggunakan atribut gelang di lengan ataupun gelang yang ada di tangan. Yang tokoh ada di depan ada tokoh Wisanggeni. Yang kedua yang ini adalah Retno Sentiko. Ini nggak muncul kalau di Surakarta. Ada tokoh Retno Sentiko. Tokohnya semacam ini bukan Kumboyono, ini Retno Sentiko. Kemudian yang ketiga, yang belakang itu ada yang menyebut ini Citrogodo, bisa. Tapi ada yang juga menyebutkan ini luwes, untuk siapapun bisa. Nah, ini enaknya kalau di dalam wayang. Kalau nggak punya ya disilihke. Nah, kadang ini juga salah satu metode yang juga baik, yang berdasarkan pada faktor kepantasan. Sebenarnya nanti pemilihan semacam itu. Ini alusan beranyak jangkahan, ya. Yang depan, Oke, nggak apa-apa, lanjut guys. Ya, oke. Yang dua depan ini Wisanggeni dan Retno Sentiko itu dengan busana atribut kesatrian atau Bambangan. Yang belakang Citrogodo ini dengan atribut busana raja bawahnya, dengan atribut busana raja yang lengkap. Jadi agak berbeda kalau kita mengidentifikasi nanti. Monggo langsung. Nah, ini gagahan ya. Tokoh yang disebut gagahan adalah
dua kaki itu memancar. Memancar atau memencar, kalau di dalam istilah bukunya Pak Sagio itu memancar. Jadi dua kaki itu ada pembatas di tengah, itu namanya pelemahan atau sitenan. Ya, pelemahan atau sitenan dengan kaki yang melangkah lebar, melangkah seperti jangkah. Makanya disebut sebagai jangkahan, jangkah. Orang yang sedang menjangkah. Posisinya itu semacam ini, tiga yang saya gambarkan di sini, saya ilustrasikan adalah wayang Stijo Bumo Narokosuro, ada wayang Gatotkaca, ada yang ketiga adalah wayang Abiyasa. Ini ikonografi lagi yang masuk. Ketika Abiyasa diwujudkan dalam wujud gagahan satria seperti ini, itu dipakai untuk lakon tertentu. Ketika Amuan atau ketika Triwikromo ini ada biasanya disebut sebagai Abiyasa Krodo. Saya ada dari Kagungan Dalam Keraton Yogyakarta. Abiyasa Krodo. Jadi ketika marah melawan lawan yang lebih tangguh, dia berubah menjadi sosok yang semacam ini. Monggo lanjut. Ya, ini jangkahan rojo sama seperti yang ada di depan. Gatotkaca dan Stijo tadi juga menggunakan jangkahan rojo. Di sini juga dua tokoh wayang, ada Kongso. Kongso versi Jogja itu semacam ini. Jadi kalau yang memahami Kongso versi Surakarta agak berbeda. Nah, yang belakang adalah Indrajit Megonondo. Ini sama, kenapa menggunakan sampir? Nah, kita kembali lagi pada ikonografi pada tahap mitologi atau intertekstual tadi, bahwa Indrajit itu terah turun, Ngalengko itu terah turun pendito. Jadi banyak semuanya menggunakan sampir. Sama kalau kita melihat ikonografi Dasamuka Surakarta itu menggunakan sampir semua. Karena memang alur terah di atasnya terah turun pendito. Itu. Yang belakang adalah Setyaki atau Sencaki. Ini salah satu bentuk wayangnya semacam ini. Ini terus ya, kalau ini yang di Yogyakarta ya. Jangkahan Rojo dan jangkahan Satrio, saya bagi dua. Ya, lanjut. Nah, ini kita masuk ke dalam apa yang disebut ikonografi ketika masuk ke dalam pakeliran. Nah, kalau sudah masuk ke pakeliran, ini ada hubungannya dengan wondo. Wondo itu bisa dimaknai, itu adalah gambaran air muka, gambaran raut wajah, dan posisi tubuh yang menandakan situasi kondisi tertentu atas diri tokoh. Wondo. Jadi Yogyakarta itu hanya dikenal 3 wondo saja. Ya, 3 wondo saja. Yang familiar itu ada 3 wondo. Meskipun nanti di dalam pedalangan itu banyak sekali wondo yang berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya itu mengacu pada perubahan perwatakan seseorang, karena wayang itu kan cerminan seseorang, gambaran seseorang, bayangan seseorang, citra perwatakan seseorang. Yang di dalam setiap hari itu berganti 3 kali, pagi, siang, sore. Itu saya dapatkan penjelasan ini dari Raden Wedono Prawirodipuro tentang Princening Wondo Ringgit Wacucal Ngayogyakarta. Itu naskah juga tidak diterbitkan. Ada satu naskah yang saya dapat dari perpustakaan UI. Nah, ini cukup menarik karena ada bagian yang begitu penting kita pelajari. Di sini ada tokoh Baladewa atau Bolodewa yang mempunyai, kalau di dalam wayang Yogyakarta itu ada 3 wondo. Ya. Ada Sembodo itu jejeke seperti ini. Kemudian ada Banreng yang ada di tengah itu. Kemudian ada Geger. Nah, ini kalau Mas Putut Preso, ini kan mirip dengan Rasa Penatasan, Mas Putut. Nah, itu Yojo Lawas itu ya begini ini. Nah, kadang kita dikacaukan tadi Mas Es ketika Yogyakarta itu eranya sangat populer sekali ketika menyebut wayang produk yang ada di Gendeng Bangun Jiwo. Tetapi sebenarnya runutannya itu jauh lebih
lebih tua lagi. Nah, kita bisa melihat cukup banyak sebenarnya. Nah, ini ya, Sembodo, Banteng, dan Geger. Ini beda-beda adegannya. Kalau yang depan itu biasanya dipakai untuk adegan yang ada di depan, jejeran. Nanti kalau sudah di Paseban Jawi itu biasanya yang ada di tengah ini, Banteng ini. Kemudian kalau untuk amu-amuan itu yang ada di belakang. Nah, sebenarnya sangat lengkap sekali, tapi kadang ya memang ini waktu yang berjalan tidak harus seideal ini ya. Nah, makanya saya katakan tidak harus seideal ini. Karena kalau ideal itu duitnya oke banget sih dibuang-buang semacam ini. Nah, ini kalau ideal, kalau nggak ideal ya nggak apa-apa. Satu tokoh saja sudah bisa diceritakan cukup banyak. Nah, ini sudah wangun semua misalnya kalau untuk satu pagelaran semalam suntuk saja sudah bisa. Artinya kan banyak juga yang tidak mengacu itu. Nah, yang berikutnya ini adalah tokoh Gatot Kaca. Ini diwujudkan dalam 3 wondo. Kalau kita amati dari posisi muka yang ada di depan itu adalah wondo guntur. Wondo guntur kalau di dalam wayang Yogyakarta itu padanannya sama dengan namanya wondo bindot. Bindot itu karena lehernya kepanggel, lehernya pendek. Itu ada ceritanya sebenarnya. Tapi karena yang umum di wilayah Yogyakarta adalah wondo guntur ya semacam ini, sangat menunduk sekali dengan perut yang agak bekelan atau membusung perutnya. Ini dipakai kalau untuk adegan dia sebagai raja dan lain sebagainya menggunakan ini. Kemudian yang paling familiar sebenarnya ada yang di tengah ini. Ini yang namanya lawung atau kilat. Jadi ternyata setelah dikaji, lawung itu alias kilat, Mas Is. Jadi kalau dikatakan lawung alias kilat, sama. Nanti kilat itu ada yang dangak, luka ada yang dangak ya kilat lagi. Nah, itu yang menarik lagi di dalam wayang. Setelah kita menyelam begitu dalam, nah ini yang umum dulu aja yang di depan. Yang kedua ini adalah lawung atau kilat dengan posisi yang muka yang kalau tadi menunduk sekali, ini agak menunduk. Ya, agak menunduk. Ya. Posisi badan tegap, singset ya ada di sini. Tapi bawah sama ya semua. Yang namanya jangkaan rojo itu konsep bawah sama, atribut di bawah sama semua. Nah, yang terakhir adalah wondo tatit. Tatit itu lebih mendongak, dangak. Ini kelihatan sekali perubahannya. Mukanya kelihatan agak lebih mendongak. Itu. Yang tidak dikenal di dalam gaya Yogyakarta adalah wondo gelap. Ya, wondo gelap itu yang berbeda. Memang tidak dikenali di dalam gaya Yogyakarta, hampir tidak dikenali. Tetapi di kalangan pedalangan mengenali wondo gelap secara artefak bonekanya. Tetapi kalau untuk keraton hanya 3 ini. Selama penelusuran saya di keraton, saya tidak menemukan atau belum menemukan istilah wondo gelap. Padahal di yang lebih tua, Surakarta, Kartosuro, punya wondo gelap. Ada apa dengan Yogyakarta ketika tidak punya wondo gelap? Nah, itu sebuah pertanyaan yang tidak bisa ketika menjawabnya ada apa? Karena pembentukan wayang itu pembentukan budaya sebenarnya. Pembentukan kultur, pembentukan sosial, budaya dan sebagainya. Jadi pasti ada alasan-alasan tertentu. Nah, di sini ada jangkaan namanya jangkaan Bayu yang kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan ini khusus dimiliki oleh tokoh Bima atau tokoh Werkudara. Yang depan itu adalah Werkudara, yang tengah adalah Bathara Bayu, yang belakang itu adalah Jagal Bilowo. Ini model wayang Ngabean yang saya duplikat. Yang kedua adalah juga wayang Ngabean, tetapi Ngabean yang sepuh, yang HB7, yang belakang adalah Ngabean HB8. Ini tiga. Namanya jangkaan Bayu, cukup spesifik. Ini sangat umum sekali dan banyak sekali diterangkan ketika kita bicara ikonografi wayang itu.
ada konsep poleng Bang Bintulu, ada kok poleng meng poleng ireng putih toh. Nah, itu sudah berbeda makna nanti. Ya kalau penyungging hanya bilang ajeng di warna papat nopo warna kalih. Nah, itu kan kadang referensinya kan juga terbatas. Pun kalih mawon sing gampang ben cepet. Nah, itu nek dadak papat lah suwe. Pesennya suwe lah. Dan milah warnanya yang agak bingung karena poleng Bang Bintulu itu merah, kuning, hitam, dan putih itu ada di dalam konsep. Ada berapa bentuk kain werkudara, dodot werkudara itu ada. Yang umum ya sudah hitam dan putih saja. Atau kadang biasanya diganti kalau di Jogja itu dengan emas dan hitam. Sebenarnya sama, karena emas itu juga nanti tujuannya satu untuk pamer, atau dua ingin mengembalikan posisi warna yang asli. Kalau kedu tetap hitam dan putih. Aslinya loh ya. Nggak bicara yang lain, aslinya. Kalau kan seni itu berkembang terus dan mulai ada penyesuaian cukup menarik, ini dibuat secara estetik, dibuat lebih berfilosof, itu sudah di luar jangkauan kita ini. Ya, monggo lanjut. Nah, untuk putren ini spesifik. Putren wayang gaya Yogyakarta itu dengan dodot atau nyamping yang jatuhnya wironnya ke depan. Ini wiron sih, wironnya ke depan. Kalau dilihat itu kadang tidak proporsional. Kalau kita baca tulisannya Pak Kasman tentang aspek seni rupa, itu kelihatan tidak imbang. Tapi Pak Kasman dengan begitu detail melihat aspek seni rupanya itu cukup hebat beliau. Jadi penyeimbangnya ada di mana dan lain sebagainya. Ini kalau dilihat itu kan bagian depan dada payudaranya kan lebih besar. Wayang-wayang gaya Yogyakarta itu begitu. Saya tidak tahu apakah ini akan identik seperti itu dengan putri-putri kayu Yogyakarta, juga tidak tahu. Tetapi ini faktor sosial yang dibentuk karena ada pembeda juga. Koyone ngono, Mas. Wironnya semacam ini, wironnya jatuhnya ke depan. Ini juga mengacu pada wiron-wiron putren Kedu dan Cirebon. Kalau kita perhatikan hampir jarang tidak ada wiron putren Cirebon dan Kedu itu yang wironnya kainnya ini jatuh ke belakang. Kalau Surakarta itu kan jatuh ke belakang, nyeret ke belakang. Kalau Jogja itu di depan. Ini mungkin kaitannya juga dengan cara gerak berjalan ataupun apa. Ini bagian yang menarik. Nah, kita bicara seperti ini sudah bicara masalah ikonografi. Karena bicara watak. Di sini ada 3, yang lanyap atau ndangak sekali, ada yang kagok tengahan, ada yang luruh. Putren ini sudah saya bagi 3 bagian sih. Saya ilustrasikan 3 supaya membedakan yang ndangak itu seperti apa, yang tengah kagok seperti apa, yang luruh seperti apa. Ini putren, ini spesifik memang putren. J, monggo lanjut. Nah ini tokoh raksasa. Tokoh raksasa itu dibuat tokohnya besar, kepalanya besar. Kalau gaya Yogyakarta itu kepalanya jauh besar, matanya 2 digambarkan matanya kelihatan dua-duanya, menyamping kelihatan. Posisinya lebih banyak menunduk raksasa itu. Ini ada alasan teknis atau tidak, mungkin Mas Is nanti bisa memberikan keterangan. Ada juga yang dibuat dangak, tapi kadang dangak itu, memang dangak itu menjadi beda wondo. Ada Barong, Joko, dan Wewe itu kalau tidak salah 3 wondo besar raksasa gaya Yogya. Nah, kalau ini membedanya ada di mata. Yang depan itu ada wayang Kumbokarno. Kumbokarno yang ada di depan ini Kumbokarno. Yang tengah itu, ini kalau enggak banyak mengenali bisa terkecoh dengan raksasa yang lain. Ini tokoh Prahastro. Prahastro Nom atau Prahastro Muda. Yang ketiga itu adalah Sapu Lebu. Itu Kajineman, tokoh bisa dipakai untuk yang lain bisa. Karena luas, wayang raksasa itu kadang tidak banyak dibuat. Hanya kadang butuh Kumbokarno tinggu butuh raton atau raja raksasa yang lain, butuh semacam ini untuk kepatian dan lain sebagainya. Ya, posisinya semacam ini, dibuat rambutnya gimbal, nanti ada karakteristik khusus di situ. Tangan belakang itu menggenggam
Itu sebenarnya kalau secara aspek keseni rupaan ini untuk penyeimbang kan, ya, kalau nggak salah itu. Kalau Pak Kasman menyatakan itu. Sebenarnya fungsinya untuk penyeimbang. Di luar aspek yang lain loh ya. Aspek yang lain itu aspek secara simbolik, aspek secara apa. Tetapi saya yakin pasti iya. Tapi kalau kita berbicara secara murni seni rupa ini sebenarnya posisi wayang itu dibuat balance. Kalau enggak salah gitu mungkin Pak Darso dulu, Prof. Darso ngendika Mas Wis. Itu ada penyeimbang atau keseimbangan yang dipakai di sini. Oke, moga lanjut. Enggak banyak juga nanti. Nah, ini Ponokawan, gaya Yogyakarta yang spesifik adalah wayang Petruk dengan kaki jinjit. Itu spesifik, beda dengan yang ada di Surakarta dan menggunakan sepatu. Ya, ini secara spesifik ini wayang koleksi Yale. Saya dapat ini dari kolega kontribusi foto dari Mas Bobi Gunarso. Ini Mas Bobi Gunarso tidak hadir di dalam ruang ini, tetapi saya berterima kasih karena mendapatkan foto dari Yale yang cukup representatif dan banyak sekali bisa untuk ilustrasi dan contoh. Ini ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Posisinya ada di situ. Monggo, lanjut. Nah, ini spesifik lagi. Kalau kita bicara ikonografi, ini wis kebak ini. Bagian yang penting dalam amatan ikonografi salah satunya membuka aspek historis sebagai penanda masa. Di sini adalah rombongan prajurit. Nah, ini kalau bisa kita lihat ini sebenarnya adalah korpsnya keraton. Ada Lombok Abang, ada Wirobrojo dan lain sebagainya yang digambarkan secara spesifik. Dan memang luar biasa tafsir kreativitas Empu atau Pujangga dulu itu dibandingkan dengan sekarang Yun Sewu. Saya mengapresiasi bukan berarti mendiskreditkan enggak, tetapi kenapa dulu bisa menggarap sedemikian remitnya? Ya mungkin karena hal-hal yang lain yang kita tidak bisa memungkiri. Jadi kalau kita bicara itu seolah-olah wah iki rampokane wele larang wis ra ngudubilah iki umpamane di Kertohaji itu. Wah, itu yang model semacam ini nih yang agak susah untuk kita cari. Bukan masalah itunya, tetapi masalah yang lain. Duojo ini juga punya konsep masing-masing. Yang di keraton itu saya pernah tahu ada satu konsep duojo yang khusus itu benderanya Kadipaten Anom. Jadi khusus benderanya pakai itu. Jadi hijau dengan tengah ada bendera bulan sabit, tetapi latarnya hijau itu bendera Kadipaten Anom. Nah, di sini ada penanda-penanda khusus sebenarnya. Aspek sosial juga kelihatan di belakangnya itu ada yang membawa perangkat. Nah, ini kalau kita lihat paling belakang itu bawah sendiri. Diatasin, Mas. Properti, ya, sing dodol sate apa sing dodol apa itu kan bagian yang ngiringi perjurit. Logis dan sangat menarik sekali. Ini wayang disebut wayang dudahan. Wayang dudahan itu menyimpan kekayaan ornamen, kekayaan banyak aspek-aspek sejarah yang disembunyikan sebenarnya di sini. Maksud-maksud tertentu, perlawanan tertentu. Pada saat itu perlawanannya kan nggak perlawanan secara fisik, tapi kadang perlawanan secara budaya. Protesnya kan pengungkapannya dengan karya seni biasanya. Nah, salah satunya ada di sini. Wah, menggambarkan prajurit Jawa yang cukup luar biasa. Lah kok ono genderone abang putih biru. Lah abang putih biru ki londo. Lah ndak loh. Wong itu makna ke simbol kok. Itu kan ada itu kalau di pelemahan wayang Keraton Surakarta itu kan saya pernah ke sana juga. Merah putih biru ternyata enggak maksudnya untuk anu Belanda tidak. Ya memang ada konsep tertentu di Jawa itu yang merah putih biru itu punya makna sendiri. Jadi dimaknai sendiri. Itu. Terus lanjut. Nah, ini kereta keraton ini hampir enggak ada sekarang, enggak dibuat ini. Jarang sekali mungkin ya eman-eman karena ini cukup panjang sekali. Sudah menghabiskan lulang yang banyak tapi eman-eman itu. Kalau dulu kan ya mungkin berbeda ya. Tujuannya berbeda, tujuan penciptaan itu berbeda. Ini cukup menarik karena menduplikasi kereta yang ada di keraton, motifnya dan lain sebagainya. Itu kusirnya juga sama.
penongsongnya yang ada di belakang juga ada di belakang. Kemudian kuda, ini kuda yang tidak distilasi, tetapi kuda realis. Ini yang jarang. Ini kalau di dalam wayang-wayang lama pasti muncul ini. Atau nggak tahu ini mungkin udah jaran asli, kenapa ini sengaja dibuat atau tidak, itu pasti ada maksud tertentu. Kemudian wayang setanan, nah ini kan sindiran juga kan, ini wayang setanan itu. Di sini ada lencana juga, dia bawa pensil dan bawa penghapus, karet penghapus di situ. Itu kalau kita perhatikan, itu kan bagian yang sebenarnya bisa dibaca melalui kajian-kajian ikonografi. Yang ini belum banyak sekali kajian ikonografi di dalam wayang itu. Apalagi nanti kalau merambah pada yang namanya ikonometri. Ikonometri itu tentang pengukuran wayang yang punya kekhasan tersendiri. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir mungkin. Mari sama-sama belajar lebih dalam tentang ikonografi wayang, juga dengan menyintai wayang, dengan lebih banyak memperhatikan, karena semakin lama itu tadi saya katakan kita semakin tahu, tapi kadang kita melihat yang lain kita malah juga makin tidak tahu. Jadi saya berprinsip bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tetapi saya masih ingin terus belajar untuk menggali ini. Nggak peduli dikatakan Anda nggak bisa menjawab, bukan masalah itu, tapi saya adalah pembelajar yang ingin terus tahu dan tidak ingin dianggap sok tahu, karena sok tahu itu ya tadi yang saya katakan ya, yang sebatas saya tahu. Kalau nanti sebatas yang tidak tahu ya saya akan matur saya tidak tahu, gitu saja, menjadi lebih objektif untuk menjadi bahan penilaian. Ini juga berbeda, ada bentuk emban. Saya nggak tahu, mungkin di masyarakat kita dulu ada yang semacam ini. Ya, ada yang wajahnya burien. Nah, dia pakai kemben saja begini, nah, itu payudaranya keluar dan sebagainya. Ini kan yang sangat spesifik. Tapi ini kalau foto ini sangat jelas, kita akan menemukan apa? Aspek ragam motif kain. Yang ini belum banyak dikaji. Jadi kalau dulu motif itu nggak monoton, motif kain. Jadi di sini mengeksplorasi ternyata ada hubungan antara batik, seni batik, ya motif seni batik yang dicaki di dalam atau diterapkan di dalam pewarnaan wayang. Itu untuk mengabadikan sebenarnya, mengabadikan motif-motif tersebut. Hanya sekarang sangat minim sekali kalau tidak dipaksa penyungging atau sekarang itu untuk coba mengeksplorasi ini, saya yakin tidak banyak yang tahu. Jadi saya bisa katakan ada keterputusan informasi dan keterputusan pengetahuan tentang hal-hal semacam ini. Yang itu dulu sangat lengkap sekali dikuasai oleh seorang penyungging atau pewarna wayang itu sendiri. Yang dia sangat tahu sekali tentang iki pakai ini, maksudnya ini, raja pakai kain ini. Itu sudah berbeda. Dewa-dewa itu kalau di wayang abean itu semuanya semenan. Saya nggak tahu apa itu mengidentifikasikan tertentu atau memang itu khusus atau dibuat semacam itu, ya itu belum dalam ranah kajian secara lebih dalam lagi. Moga itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, oke, Mas Bimo, terima kasih banyak.